Halo, assalamualaikum, Bu Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ismatun. Iya, gimana? Lagi ngapain nih, Bu Nisa? Nah, ini mempersiapkan untuk coaching, Bu. Oh gitu, iya. Saya malah Hmm. malah nelpon jenengan itu, ini mau ngasih tahu kalau kalau ada hari ini ada jadwal coaching juga ya Iya, bersama Bu Alfi. betul. Mm-mm. Iya, kira-kira Bu Nisa mau membuat kegiatan coaching apa nih sama Bu Alfi? Pastinya kegiatan coaching untuk permasalahannya kita kan nanti baru akan mendiskusikannya, Bu, untuk mencari solusi Oh terbaik. gitu, iya iya iya. Terus apa tujuan kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan bersama Bu Nisa Ya, itu? Mm-mm. yang Itu pasti tujuannya apa? untuk mengidentifikasi permasalahan dari nanti coaching saya, Bu Mm-mm. Alfia, kemudian untuk membantu merumuskan solusi dari permasalahan yang ada dan pastinya Mm-mm. memberdayakan dari Oh iya, Bu Alfi gitu. bagus sekali itu. Oke, nanti kalau begitu, terus aspek-aspek apa yang ingin dikembangkan Ibu dalam keterlibatan proses coaching nanti? Baik, ini ada kaitannya dengan rubrik penilaian dalam coaching ya Bu ya, percakapan coaching Mm-mm. dan kompetensi coaching itu sendiri ya Bu. Jadi saya ingin mengembangkan sekaligus tiga-tiganya Bu, karena saya masih tahap Hah? belajar ini Wow, Bu ya. ya. Mulai dari Iya, 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 bagus. kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan Mm-mm. berbobot itu saya ingin menggalinya lebih jauh, begitu Bu. Oh iya, iya. Semoga dengan apa yang sudah ditujukan sama Bu Nisa untuk kegiatan coaching hari ini bisa berjalan lancar ya. Insya Gitu ya. Nanti Allah, saya amin. akan merefleksi dari kegiatan coaching jenengan sehabis mengadakan pertemuan bersama Bu Alfi. Ya, silakan bisa diteruskan untuk kegiatan coaching malam ini. Baik Monggo. Ibu, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Alfia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf ya Bu ya, kemarin nelpon saya mau meminta waktu gitu ya Bu ya. Alhamdulillah hari ini ada waktu kita bisa bertemu, berdiskusi mengenai apa yang ingin Ibu diskusikan ini. Ibu, mohon maaf sebelumnya. Kemarin saya mengganggu waktu Ibu ya. Sudah menanyakan kapan waktunya yang selong. Ya, ini kebetulan kita sudah bisa bertatap secara maya. Saya tuh ingin mendiskusikan tentang berbagai permasalahan yang ada di kelas saya. Saya itu punya masalah di kelas. Jadi ketika pembelajaran itu anak saya selalu aktif. Hmm. Jadi ketika uh, saya memberikan materi itu selalu aktif, tidak bisa duduk diam, itu tidak bisa, selalu aktif, jalan terus. Saya ingin menanyakan saya harus bagaimana ibu. Ini luar biasa permasalahannya, Bu ya. Anak aktif tetapi Ibu bingung, Alhamdulillah ya, Bu ya. Nah, ini begini, Bu. Anak aktif itu memang biasa ya, Bu ya. Tapi saya yakin itu sangat luar biasa karena Ibu membicarakannya bersama saya ini. Nah, Ibu, permasalahan anak yang aktif ini mungkin ada latar belakangnya. Kira-kira Ibu sudah mengidentifikasi mengenai latar belakang dari permasalahan yang dihadapi si anak tersebut. Mungkin ada yang bisa disampaikan. Latar belakang masalah, kalau masalahnya secara personal itu beda-beda ya, tetapi karena itu hampir semuanya itu aktif, terutama yang anak laki-laki, tidak hanya satu dua, tapi hampir keseluruhan yang anak laki-laki itu nggak bisa anteng, jadi itu kelas itu selalu ramai Begitu ya, Bu ya. Jadi untuk ya. faktornya itu memang macam-macam ya, Bu ya. Nah, Hmm. gitu ya. Jadi
Apa sih yang sudah Ibu lakukan selama ini untuk mengatasi hal tersebut, Ibu? Selama ini saya mengatasinya itu dengan cara mengajak mereka keluar. Jadi ketika pembelajaran saya ajak mereka keluar kelas. Karena ketika di dalam kelas seringkali terjadi yang kebentur meja dan sebagainya. Saya ajak keluar kelas, jalan-jalan, nanti saya ajak masuk lagi. Mereka sudah lumayan mau, tapi nanti seperti itu lagi. Berarti secara garis besar itu hasilnya pripun, Bu? Secara garis besar itu hasilnya ya belum belum maksimal ya, artinya kok Hmm. ketika saya ajak keluar kok masih seperti itu lagi, makanya saya tuh bingung kok seperti itu lagi, maksud saya ajak keluar lagi seperti itu lagi. Begitu ya, Bu. Jadi Ibu sudah pernah melakukan apa ya? Solusi terhadap masalah yang dihadapi siswa, yaitu siswa sangat aktif di kelas, kemudian hasilnya masih sama, gitu, Bu. Nah, kira-kira mungkin ada rencana-rencana yang lain yang ingin Ibu lakukan, mungkin? Apa ya Bu ya, kalau mereka itu kalau saya lihat itu senangnya itu senang kayak bergerak itu sih, senang bergerak bernyanyi. Nah, jadi kalau saya ajak jalan-jalan mereka tuh kan senang luar biasa, tapi kalau saya memberikan pelajaran ketika di luar kelas kan saya nggak bisa karena sifatnya juga harus pakai buku, pakai papan, saya nggak bisa menjelaskan di luar, jadi saya ajak kembali mereka masuk. Apa saya kombinasikan Bu di dalam kelas tapi sambil bergerak begitu. Nah, bisa itu, Bu, sangat luar biasa. Itu prosesnya bagaimana, Bu? Mungkin bisa disampaikan. Oh, mungkin saya ajak mereka sambil bergerak, bernyanyi bersama, sambil pelajaran. Saya menyampaikan materinya dalam lewat, mungkin saya bikin sebuah lagu Mhm. seperti itu, bisa nggak Bu? Wah, luar biasa itu kombinasinya, Bu. Jadi bisa bergerak, kemudian dikombinasikan dengan lagu, itu sangat baik, Bu. Jadi apa Oh, yang sudah jenengan sampaikan sebetulnya sudah tepat, tetapi kita perlu komitmen ya, Bu ya. Kira-kira komitmen apa sih yang harus Ibu pegang agar bisa menjadikan anak itu lebih tertarik, kemudian fokus belajar sehingga tidak aktif ke sana kemari, tidak jelas kayak gitu, Bu. Pripun untuk komitmen jenengan. komitmennya pertama mungkin saya harus mempertegas kesepakatan saya harus membuat kesepakatan secara jelas, kesepakatan yang secara ringkas, artinya tidak terlalu banyak, kesepakatan yang jelas, mudah diingat oleh siswa sehingga mereka bisa mengingat. Akhirnya mereka komitmen ketika Mm. pelajaran, bisa memperhatikan pelajaran, tidak terlalu, artinya ketika aktif ya aktif, ketika mereka diminta misalnya bernyanyi ya bernyanyi, seperti itu bisa nggak Bu? Eh, Bisa. Sangat luar biasa, Bu. Sangat bisa, Bu. Nah, ini Oh kira-kira bisa. dari apa yang jenengan rencanakan, kira-kira ada dukungan yang diperlukan tidak, Bu, ini, Bu? Tentu saya sangat harus apa namanya, hmm, minta dukungan terutama itu dari pihak rekan sejawat. Sebelumnya saya harus minta izin ke kepala sekolah dulu ketika pembelajaran saya seperti ini, bagaimana sudah sesuai dengan kurikulum yang berjalan atau belum. Kemudian saya minta eh, rekan sejawat saya untuk melihat saya mengajar bisa dengan cara seperti melihat saya bisa menilai cara pembelajaran saya, jadi bisa Ya. mengoreksi seperti itu. Mhm. Bisa-bisa itu, Bu. Sangat luar biasa. Nah, ini, Bu, Ya. tadi dukungan itu dari berbagai pihak, banyak hal ya, Bu, ya. Kemudian untuk kriteria pencapaian dari apa yang Ibu rencanakan itu kira-kira bagaimana, Bu? Kriterianya, Ya. artinya berarti pembelajaran saya berhasil Bu ya. Ya. Kriterianya berarti siswa bisa memahami pembelajaran yang disampaikan saat jam pelajaran itu. Iya, jadi tidak terlalu aktif lagi ya, Bu ya, untuk ke sana kemari anaknya. Iya, 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 jadi betul sekali. semakin terstruktur, semakin jelas arahnya, perilaku anak di kelas juga bisa dikondisikan dengan baik ya, Bu ya. Baik, setelah apa yang sudah kita apa ya diskusikan, sebetulnya permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi itu sudah ada solusinya, Bu. Solusinya dari siapa, Bu, menurut Ibu? Solusinya dari saya sendiri Bu ya. Ya, jadi
Begitu ya Bu, potensi di dalam diri Ibu itu sangat luar biasa untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, ini Bu, jadi setelah Ibu menjelaskan rencana, kemudian dukungan-dukungan yang dibutuhkan, ini apa sih yang akan Ibu perbuat sebagai implementasi untuk rencana yang sudah Ibu rencanakan tadi? Rencana saya atau implementasi yang akan saya lakukan, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut dengan cara bergerak dan bernyanyi bersama lewat pembelajaran yang sudah ada. Pertama dengan cara memasukkan kegiatan tersebut dalam modul ajar yang eh, kita pakai sehari-hari. Oke, itu ya Bu. Nah, kemudian mau dilakukan mulai kapan Bu? Rencananya mungkin karena ini masih ada beberapa kegiatan remedial, mungkin saya setelah selesai remedial bisa 2 hari lagi. Oh gitu ya Bu, itu ide yang Ya, sangat bagus, waktu yang sangat tepat, kemudian bisa memfokuskan murid ya untuk jauh lebih enjoy ketika di kelas, kemudian tidak ke sana kemari seperti yang Ibu sampaikan tadi awal tadi. Nah, dari perbincangan kita pada kesempatan kali ini, kira-kira simpulan apa yang bisa Ibu petik, Ibu simpulkan pada pembicaraan kali ini, Bu? kesimpulan saya artinya saya akan melaksanakan pembelajaran dengan mengkombinasikan pembelajaran aktif, siswa aktif, mungkin pembelajaran yang kooperatif di dalam kelas dengan cara bergerak dan bernyanyi bersama di kelas supaya pembelajaran lebih terkondisikan, lebih kondusif, lebih lebih apa pembelajarannya lebih 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 mencapai tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajarannya tercapai. Baik, luar biasa. Saya juga ingin mengetahui, Bu, hasilnya seperti apa. Nanti bisa tindak lanjutnya, Bu, ya. Bisa kita ngobrol-ngobrol untuk lain hari, gitu, Bu. Ya, Kira-kira kita ini diskusi dari tadi agak lama ya, Bu, ya. Manfaatnya apa sih, Bu, dari diskusi kita hari ini, Bu? manfaatnya luar biasa Bu Nisa. Saya bisa tahu ternyata yang pertama saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri. Saya bisa mengatasinya dengan cara tadi ya, membuat pembelajaran yang lebih terkombinasi. Yang kedua ternyata saya juga tahu kalau saya bisa mengatasi permasalahan saya sendiri. Tidak permasalahan saya sendiri tidak solusinya bukan dari Bumi sama justru dari saya sendiri. Artinya ternyata saya juga memiliki potensi untuk memecahkan masalah saya sendiri. Itu manfaatnya saya. Iya, betul. Saya Jadi rasakan. potensi dari Ibu Alfia itu sudah sangat luar biasa, tinggal pengembangannya saja ya, Bu, ya. Nah, praktik langsung nanti untuk memecah permasalahan dengan solusi yang kita rencanakan hari ini. Begitu ya, Bu Alfi? Iya, Bu Iswatun, Bu Nisa, terima kasih atas coaching malam ini ya, Bu Nisa. Saya sangat terbantu. Saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Semoga nanti ketika saya menghadapi permasalahan lagi, semoga saya nggak punya permasalahan, Bu ya. Tapi ketika Oke. saya memiliki permasalahan, saya bisa minta tolong untuk di coaching lagi supaya saya bisa menemukan solusi-solusi yang terbaik. Dengan senang hati, Bu Alfia. Jangan sungkan untuk ngobrol dengan saya ya, Bu ya. Walaupun Iya, Ibu. harus menunggu waktu begitu, Bu. Ingatan Iya. ya, Bu Alfia. Oke, Ini terima kasih bisa, sekali lagi Bu ya, Nisa. sama-sama bisa kembali ke apa ya, ke ruang guru, melakukan aktivitas seperti biasa. Semoga Ibu. Iya, terima kasih. Iya, Gimana perasaan bisa ini? Sudah Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu. Senang melakukan ini sudah terlaksana coachingnya hari ini. gitu. Berjalan dengan lancar nih. Ya, alhamdulillah lancar. Tetapi ya ada kendala sedikit tadi mengenai jaringan. Oh gitu. Sama ini. Memang kalau pusing malam-malam itu kebanyakan itu pasti jaringannya susah. Heeh. Tapi bagaimana lagi kita waktunya bisa ketemu hari ini ya. Heeh.
Oke, untuk refleksi malam ini untuk kegiatan kusingnya, saya lihat sih alhamdulillah Ibu Nisa sudah sesuai dengan paradigma kusing, yaitu ada kusi, terus bersikap terbuka ya juga ini apa sih kusi selalu menjawab aktif juga pertanyaan yang Ibu berikan juga berbobot kayak gitu. Selain kendala sinyal, ada kendala atau hambatan yang lain ya? Alhamdulillah ini hambatan kok enggak ada Bu ya selain sinyal ini Bu. Jadi coaching berjalan dengan lancar, kemudian Bu Alfia juga alhamdulillah sudah menemukan solusi, tapi terlebih dahulu mengidentifikasi permasalahan. Jadi faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi permasalahan Bu Alfi mengenai muridnya yang luar biasa aktif ketika di kelas, dalam tanda kutip ini Bu aktifnya. Begitu Bu. Jadi solusi sudah bisa Bu Alfia temukan. Nah, seperti itu Bu. Iya, iya, iya. Ya itu bagus sekali untuk kegiatan apa kusingnya. Komitmen apa ini yang mau Ibu pegang dari kegiatan kusing ini? Komitmen yang pasti kita tetap menggunakan alur tirta ya Bu, percakapan alur tirta dalam coaching, kemudian 3 kompetensi dalam hal coaching Bu. Yang seperti saya sampaikan sebelum pelaksanaan coaching Bu ya, jadi kompetensi yang ingin selalu saya kembangkan, paling tidak kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu akan saya biasakan lah nanti ke depannya juga. Terus ada umpan balik enggak Bu dari kegiatan malam ini? Umpan baliknya nanti ya ketika Bu Alfi sudah melaksanakan, bisa ada tindak lanjutnya untuk kedepannya Bu. Jadi hasilnya seperti apa dari rencana hari ini nanti akan kita diskusikan kembali. Kira-kira ada permasalahan lagi atau tidak? Ya baguslah. Saya juga ingin tahu juga untuk permasalahan berikutnya kepada mungkin ada guru-guru teman sejawat Bu Nisa ini nanti yang ingin posting juga ya. Iya Ibu. Itu refleksi saya Ibu semua sudah mengikuti sesuai dengan alur tirta, paradigmanya berpikirnya juga sudah sesuai. Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot juga dengan memberikan pertanyaan terbuka. Good luck untuk Nisa untuk kegiatan coachingnya ini luar biasa sekali. Mungkin itu saja ya Bu ya untuk pas sesi kita perjumpaan kita malam ini. Jadi Ibu, matur nuwun sangat. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Iswatu.